Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah teknik produk. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk yang kami rencanakan untuk dibuat. Jadi untuk nama produknya itu Eko Detergel. Nah, sebelum masuk ke penyampaian pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Next. Oke, jadi dalam kelompok kami itu ada 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ainur Rahman, kemudian ada Alni Safira, ada Ahda Nadia Fitria, ada Nabila Auliawardani, dan Sri Handayani. Next. Oke, jadi untuk pemaparan materi itu bakal dijelaskan oleh presentator. Dipersilakan. Baik, sekarang kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi limbah deterjen berasal dari kegiatan pencucian yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dominan, terutama karena konsumsi deterjen yang terus meningkat di Indonesia dengan total konsumsi pada 2010 mencapai 449.100 ton. Deterjen konvensional mengandung senyawa kimia berbahaya seperti surfaktan yang terbuat dari minyak bumi dan sulit terurai sehingga menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan polusi udara. Selain itu, limbah ini juga dapat mencemari air tanah dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, dikembangkanlah deterjen ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya serta lebih aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Deterjen ramah lingkungan umumnya berbasis tanaman seperti minyak kelapa sawit yang lebih lembab di kulit serta tidak menyebabkan iritasi dan lebih ramah lingkungan dibandingkan deterjen konvensional. Next. Untuk jenis produk itu yang kami paparkan di sini merupakan pencuci pakaian yang berbentuk deterjen gel. Untuk urgensi, jadi SLS atau yang kita kenal dengan sodium lauryl sulfat dan LAS atau linear alkyl sulfonat merupakan bahan aktif dalam deterjen yang berdampak negatif terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Sebagai alternatif yang ramah lingkungan, daun waru dan buah lerak dapat digunakan sebagai deterjen alami. Daun waru ini mengandung saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin yang menghasilkan busa alami dan bertindak sebagai surfaktan. Sementara lerak sendiri mengandung saponin, alkaloid, dan senyawa lainnya yang juga berfungsi sebagai deterjen. Kedua bahan ini lebih ekologis, ekonomis, dan ramah lingkungan, sebab limbahnya mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. Penggunaan daun waru dan lerak ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari deterjen kimia, bahkan bisa berpotensi untuk mengembalikan kelestarian lingkungan, terutama lingkungan air dan tanah yang tercemar. Next. Kemudian masuk ke metodologinya. Yang pertama adalah kita memerlukan bahan. Bahan yang digunakan adalah serbuk simplisa kering daun waru dan buah lerak, surfaktan nabati seperti desil glucoside, lauril glucoside, butylated hydroxyethylene, sodium tripolyphosphate, vacuum, hydroxyprofil methyl cellulose, dan aquades. Next. Metodenya atau langkah-langkah yang digunakan, yang pertama adalah alat dan bahan disiapkan, bahan ditimbang yang terdapat dalam formula. Kedua, pengekstrakan daun waru dan buah lerak dengan aquades. Pertama, dilakukan pengeringan daun waru yang dapat meningkatkan konsentrasi saponinnya. Kemudian dihaluskan menggunakan mortar yang kita sebut adalah massa 1. Kemudian dilarutkan dengan aquades sebanyak 150 yang disebut massa 2. Kemudian dilarutkan menggunakan desil glucoside dan lauril glucoside ke dalam aquades bersuhu 40 sampai 60 derajat Celcius atau massa 3. Kemudian dilarutkan menggunakan HPMC atau hydroprofil methyl cellulose dengan aquades 25 ml yang disebut massa 4. Langkah ketiga yaitu massa 2 dan massa 3 dicampurkan ke dalam massa 4. Digerus kuat hingga kental menjadi basis deterjen. Kemudian ditambahkan massa 1 ke dalam basis tersebut, diaduk hingga homogen. Langkah terakhir yaitu diamkan selama 24 jam hingga busanya menghilang. Itulah langkah-langkah untuk membuat produk Eko Detergen. Baik, selanjutnya kita masuk ke data survei. Kami sudah mensurvei tentang produk kami kepada halayak umum. Di situ terdapat rata-rata pengisi survei yang mempunyai pekerjaan sebagai mahasiswa, di mana persentase yang didapat yaitu sebesar 76,9%. Kemudian ada survei yang menyatakan bahwa dari 37 responsi mengetahui apa yang dimaksud dengan deterjen. Next. Nah, dari 37 responsi itu memiliki keluhan terkait deterjen yang mereka gunakan. Salah satunya yang paling banyak terjadi yaitu tangan menjadi kering dan panas. Terus selanjutnya yaitu 44,7% responsi menyatakan bahwa mereka sering menggunakan deterjen sebagian sabun pencuci pakaian. 47,4% sangat sering menggunakan dan 7,9% lainnya menyatakan jarang menggunakan deterjen. Next. Persentase alasan para responsi menggunakan deterjen yaitu 65,8%
karena manfaat deterjen, 55,3% karena aroma dari deterjen, 30,6% karena harga dari deterjen, 44,7% karena sifat fisik deterjen, dan 36,8% lainnya karena alasan pribadi responsi. Kemudian, presentase jenis produk deterjen yang digunakan yaitu 61,5% berbentuk liquid, 35,9% berbentuk powder, dan 2,6% berbentuk krim. Untuk data survei selanjutnya yaitu mengenai ketertarikan responden menggunakan produk deterjen berbasis tumbuhan atau dari daun waru maupun buah lerak. Didapatkan bahwa responden terbanyak yaitu 56,4% menyatakan mereka cukup tertarik. Kemudian untuk kisaran harga yang akan mereka keluarkan untuk membeli deterjen berbasis tumbuhan dari daun waru dan buah lerak, mereka bisa membeli dengan harga 20 sampai 25.000. Kemudian data survei mengenai kekhawatiran ketika menggunakan produk deterjen berbasis tumbuhan dari daun waru dan buah lerak. Mereka khawatir dengan adanya kurang membersihkan dari produk tersebut. Dan selanjutnya yaitu data mengenai apakah mereka mendukung adanya produk deterjen dari tumbuhan ini. Sebanyak 38,5% mereka sangat mendukung dan data terbanyak yaitu 51,3% mereka cukup mendukung. Selanjutnya yaitu mengenai daftar produk kami sajikan. Yang pertama ada 5 produk yaitu ada Eko-Wara deterjen yang berasal dari kata eko yang berarti ramah lingkungan dan wara diambil dari kata waru dan lerak. Untuk jenis produk yaitu deterjen kami buat berupa liquid atau gel karena memiliki sifat pembersih yang lebih baik, seperti membersihkan noda-noda minyak di pakaian. Untuk keunggulan produk kami yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua aman untuk kulit, 3 antibakteri alami. Selanjutnya yaitu kekurangan dari produk ini. Yang pertama daya pembersih terbatas, yang kedua untuk ketersediaan bahan yang kurang, 3 umur simpan pendek, keempat baunya alami atau masih berbau tumbuhan. Kemudian manfaat produknya yaitu mengurangi polusi air, kedua mendukung pertanian lokal, ketiga mengedukasi gaya hidup sehat dan berkelanjutan, 4 mengurangi resiko kesehatan. Dan untuk harga jual yang akan kami tawarkan yaitu untuk 500 ml deterjen liquid ataupun gel di harga 25.000. Oke, baik, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari yang sudah kami himpun itu adalah Eko-Wara deterjen merupakan deterjen ramah lingkungan berbahan dasar daun waru dan buah lerak. Produk ini aman bagi kulit, tidak mencemari lingkungan, serta mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Meski memiliki keterbatasan seperti daya bersih yang terbatas dan umur simpan pendek, Eko-Wara tetap menjadi alternatif alami yang lebih aman dibandingkan deterjen yang konvensional. Berdasarkan survei terhadap 37 responden, mayoritas adalah mahasiswa, 76,9%, dan seluruhnya memahami apa itu deterjen. Semua responden memiliki keluhan terhadap deterjen, terutama membuat tangan kering dan panas. Sebagian besar menggunakan deterjen secara rutin dengan alasan utama karena manfaat itu 65,8% dan aroma itu 55,3%. Jenis deterjen yang paling banyak digunakan adalah bentuk liquid sebanyak 61,5%. Terkait deterjen berbasis tumbuhan, mayoritas responden tertarik sebanyak 84,6% dan bersedia membayar kisaran harga Rp20.000 sampai Rp25.000. Kekhawatiran utama adalah kemampuan dalam membersihkan kotoran, itu 48,7%. Secara umum, responden cukup hingga sangat mendukung hadirnya produk deterjen berbasis tumbuhan, itu 89,8%. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, bisa kami paparkan. Untuk next, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh dosen penggabung mata kuliah teknik produk. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Dimulai dari nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk berapa sih kadar saponin dan juga cara terbaik untuk mengekstraknya. Jadi kadar dari saponin sendiri menurut jurnal yang kami dapatkan yaitu sebesar 12,9 mg dan cara terbaiknya untuk mengekstrak yaitu dengan ekstraksi ultrasonik dengan pelarut etanol sebesar 30%. Mungkin itu jawaban untuk nomor 1. Baik, dilanjut dengan pertanyaan 2 yaitu bagaimana efektivitas deterjen ini dibandingkan dengan sabun lerak atau bahan alami lainnya. Mungkin saya bisa luruskan terlebih dahulu. Kami di sini menggunakan sabun dari daun waru dan buah lerak. Nah,
Untuk efektivitas deterjen berbasis tumbuhan ini cukup menjanjikan jika dibandingkan dengan deterjen alami lainnya, yaitu terdapat kandungan dan sifat pembersih. Untuk buah larak sendiri mengandung saponin alami yang berfungsi sebagai surfaktan, zat yang menurunkan tegangan permukaan air dan membantu mengangkat kotoran serta minyak dari permukaan kain. Sedangkan untuk daun waru sendiri yaitu mengandung saponin dan lendir atau mukilago yang membantu mengikat debu dan kotoran serta memberikan efek pelembut alami pada kain. Untuk efektivitasnya yaitu gabungan keduanya memberi efek pembersih yang cukup baik dan lembut, cocok untuk pakaian halus dan kulit sensitif dibandingkan dengan bahan alami lain seperti yaitu jeruk nipis atau lemon, kuat dalam menghilangkan noda lemak tapi kurang efektif untuk mencuci keseluruhan pakaian. Contoh lainnya yaitu ada cuka, lebih efektif sebagai pelembut dan penghilang bau, bukan utama sebagai pembersih. Kemudian ada baking soda, baik untuk menghilangkan bau dan noda, tetapi tidak memiliki daya surfaktan alami. Untuk dampak pada lingkungan dan kulit sendiri, yaitu deterjen dari daun waru dan lerak 100% biodegradable dan ramah lingkungan, tidak menyebabkan iritasi kulit, cocok untuk bayi dan penderita alergi kulit. Kemudian efektivitas penghilangan noda yaitu untuk noda ringan hingga sedang, keringat, debu, bau, kombinasi waru lerak cukup efektif. Dan untuk noda berat, tinta, darah, minyak pekat perlu penguatan dengan bahan tambahan atau pre-treatment. Selanjutnya itu ada kelebihan dibandingkan deterjen alami lain yaitu lebih efektif secara keseluruhan karena memiliki surfaktan alami atau saponin. Kemudian daya busa cukup meskipun tidak setinggi deterjen sintesis, namun tetap mampu mencuci dengan bersih dan tidak meninggalkan residu kimia di pakaian. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, yaitu apakah deterjen ini bisa digunakan untuk mesin cuci atau hanya cocok untuk pencucian manual? Baik, jadi deterjen daun waru dengan buah lerak ini kurang cocok untuk mesin cuci karena rendahnya busa dan daya cuci saponin alami membuatnya kurang efisien untuk mencuci mesin cuci yang mengandalkan agitasi dan pembiasan intens, serta residunya itu bisa meninggalkan bekas pada tabung mesin atau pakaian jika tidak diformulasikan dengan benar. Dan juga belum ada formulasi komersial standar dari deterjen daun waru buah lerak ini yang disesuaikan untuk mesin cuci. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Ya, oke, baik. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi nomor 4 itu jika menggunakan bahan kimia seperti NaOH atau H2O2, bagaimana energi yang diperlukan untuk reaksi delignifikasi. Nah, jadi dalam konteks penggunaan deterjen dari ekstrak daun lerak dan daun waru, proses delignifikasi itu tidak harus dilakukan atau tidak selalu dibutuhkan seperti pada proses industri pulp and paper. Tapi apabila kita ingin meningkatkan efektivitas ekstraksi saponin atau ingin menghilangkan lignin dari bahan tumbuhan, misalnya untuk memurnikan ekstrak atau memaksimalkan komponen aktif seperti saponin, maka proses delignifikasi bisa relevan. Nah, penggunaan natrium hidroksida atau hidrogen peroksida itu bisa membantu menghancurkan struktur lignoselulosa pada daun dan membuka matriks selulosa, sehingga saponin lebih mudah diekstrak. Reaksi delignifikasi ini bersifat endotermis, artinya membutuhkan energi panas untuk berlangsung secara efisien. Nah, untuk secara umum, kondisi reaksi delignifikasi, apabila ingin menggunakan metode ini, itu menggunakan bahan-bahan yang bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, suhunya itu harus pada 60-90 derajat Celcius. Kemudian waktu reaksinya itu 1-3 jam, itu tergantung dari konsentrasi bahan kimia yang digunakan. Kemudian untuk energi yang dibutuhkan itu sekitar 100-500 kJ per mol, tergantung jenis lignin dan kondisi proses. Namun karena lerak dan waru sudah mengandung saponin alami dalam jumlah yang signifikan, penggunaan bahan kimia ini tidak wajib untuk dilakukan. Jika digunakan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan yield ekstrak saponin atau menghilangkan senyawa pengganggu lain yang menurunkan efektivitas deterjen. Ya, mungkin pertanyaan nomor 4 sudah saya jawab. Karena dari pertanyaan-pertanyaan sudah kami jawab, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.